Bab 2265. Segera tangkap dia. Ah, kakiku, kakek, tolong aku, kakiku patah. Sandy menangis dan berkeringat. Dia memohon pada Jovan. Jovan buru-buru melangkah maju. Dia mencoba membantu Sandy berdiri, tetapi menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, lutut Sandy sepertinya menempel di lantai dan tidak bisa bergerak. Jovan dengan cemas berkeringat deras. Dia menatap Jerry dengan ganas, lalu berseru, "Bajingan, apa yang kamu lakukan pada cucuku? Biarkan dia bangun." Jerry memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah bukan dia yang menghancurkan kaki Sandy. Tentu saja dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jika bukan karena ini adalah wilayah Sekte Senta, Jerry akan melakukan lebih dari sekedar menghancurkan kaki Sandy. Orang ini cukup hebat, tapi dia terlalu gegabah. Jika berani mengambil tindakan di depan Sekte Senta, bukankah sama dengan mencari mati? Benar saja, anak muda tidak takut apapun. Dia sedang cari mati. Para penonton tak kuasa berkomentar. Menurut mereka, Jerry pasti berpikir ada yang mendukungnya karena ada yang bersorak dan menyuruh Sandy berlutut. Itu sebabnya, Jerry menjadi sombong. Sandy memutar matanya hingga kesakitan. Dengan butiran keringat menutupi wajahnya, dia mengutuk Jerry. Namun, Jerry mengabaikannya sama sekali. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat ancaman tidak ada gunanya, dia tidak punya pilihan selain bersikap lembut. Penghinaan berubah menjadi permohonan. Tolong, maafkan aku. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tolong berhenti menyiksaku kakek. Tolong ampuni aku, kakek. Pada akhirnya, Sandy merendahkan martabatnya dan langsung memanggil Jerry kakek. Jovan di sampingnya sangat marah hingga wajahnya berubah muram. Dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Jerry melambaikan tangannya dengan santai. Lutut Sandy akhirnya terlepas dari lantai. Dia sangat kesakitan hingga dia berguling-guling sambil memegangi kakinya. Jovan memandang Jerry dengan tatapan penuh niat membunuh, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat ini. Dia buru-buru menggendong Sandy di punggungnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, di dalam gerbang Sekte Senta, seorang pemuda didorong oleh seorang pelayan di kursi roda ke sisi Noah. Pemuda itu memandang Jerry dan bertanya, "Kakek, apa yang terjadi? Kenapa semua orang menonton?" Segera, dia memerintahkan pelayannya untuk mendorong kursi roda. "Cepat dorong aku ke sana untuk menonton." Ketika Noah melihat kemunculan pemuda itu, dia langsung berteriak, "Bukankah aku memintamu untuk memulihkan lukamu? Kenapa kamu keluar lagi?" Pemuda itu tampak sedih. "Kakek, tolong, biarkan aku keluar untuk mencari udara segar. Aku sangat bosan." Ekspresi Noah berubah muram. "Kalau kamu berkeliaran lagi, kedua kakimu benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Istirahatlah dengan baik dulu. Setelah kompetisi Sekte Senta berakhir, aku akan pergi ke kota Bahur sendiri. Tunggu sampai aku memotong kedua kaki bocah sialan itu dan membawanya kembali, lalu bersama dengan para ahli lainnya kita akan membuatmu mendapatkan kembali kedua kakimu." Seharusnya itu tidak sulit. Saat dia berbicara, Noah dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang di sekitarnya tiba-tiba bahkan tidak berani mengambil napas. Pada saat ini, Noah tiba-tiba menemukan bahwa cucunya itu tidak mendengarkannya sama sekali, tetapi melihat ke arah Jerry. Terlihat pemuda itu mengepalkan kedua tangannya dengan erat, urat-urat di lengannya mencuat, dan seluruh tubuhnya bergetar. Matanya yang dipenuhi dengan kemarahan tampak merah darah, memancarkan aura membunuh. Noah bertanya dengan ragu, "Zuko, ada apa?" Pemuda itu tidak lain adalah Zuko, orang yang kakinya lumpuh karena bersikap sombong di depan Jerry ketika dia pergi menyelamatkan istri dan putrinya dari Sekte Hanua. Sejak Zuko kembali ke Sekte Senta, dia selalu berpikir untuk membunuh Jerry dengan tangannya sendiri. Dia baru saja keluar untuk mencari udara segar dan ingin ikut bersenang-senang, tetapi melalui kerumunan, dia melihat sosok yang dikenalnya, Jerry. Dikatakan baliwa saat musuh bertemu, kebencian terlihat lebih mendalam. Begitulah perasaan Zuko saat ini. Melihat Jerry muncul di depan rumahnya, dia tidak bisa duduk diam lagi dan hampir jatuh dari kursi roda karena gembira. Dia buru-buru mendesak Noah, "Kakek, cepat utus seseorang untuk menangkap orang di tengah kerumunan. Dialah yang merusak kakiku. Jangan biarkan dia kabur. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Cepat." Bersambung. Bab 2266 awasi dengan ketat. Noah memandang ke arah Jerry. Alisnya tiba-tiba berkerut dan dia merasa sangat terkejut.
Dia adalah orang yang protektif. Kalaupun Zuko bukan cucu terbaiknya, dia tidak akan pernah membiarkan orang luar menindasnya. Terlebih lagi, kaki Zuko langsung dilumpuhkan di Sekte Hanwha. Para tetua yang melindunginya juga dipukuli sampai mati. Hal ini membuatnya marah. Dia terus berpikir untuk membunuh pembunuh yang melumpuhkan kaki Zuko dengan tangannya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang itu ternyata adalah Jerry yang baru saja membuat pil obat kualitas terbaik di kompetisi. Menarik sekali, tidak hanya menghancurkan kaki cucuku, tapi dia juga mencoba menyelinap ke Sekte Senta beberapa hari yang lalu, bahkan membunuh petugas patroli. Aku sedikit penasaran dengan asal-usul anak ini. Noah tidak terburu-buru mengutus orang untuk menangkap Jerry, tetapi bergumam dengan sangat ragu. Zuko sangat cemas, bahkan hampir melompat. Kakek, utus seseorang secepatnya, bocah itu akan segera melarikan diri. Diam. Noah berkata dengan kasar. Sudut mulut Zuko agak berkedut, tetapi dia tidak berani terus mengeluarkan suara. Setelah Noah sedikit ragu-ragu, dia berkata, cepat atau lambat, kakek akan membalaskan dendammu, tapi tidak sekarang. Ternyata, dia telah menyadari keistimewaan Jerry. Dia sudah mendengar tentang kejadian di kota Bahur beberapa waktu yang lalu dan kehancuran Sekte Hanwha sehingga tahu betapa menakutkannya kekuatan Jerry. Di depannya, Jerry tampaknya memiliki bakat hebat dalam peramuan pil. Noah mengagumi pemuda luar biasa seperti itu. Dia segera ingin merekrutnya. Bagaimanapun, menemukan seseorang yang bisa meramu pil abadi adalah hal yang paling penting. Dia tiba-tiba merasa bahwa Jerry ini mungkin adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk membantunya berhasil menyempurnakan pil abadi. Niatnya untuk merekrutnya menjadi makin kukuh. Baginya, tidak penting lagi jika Zuko dilumpuhkan. Bagaimanapun, Noah paling tidak kekurangan cucu. Dibandingkan dengan cucu yang tidak berguna, Jerry jelas lebih berguna bagi Sekte Senta. Zuko langsung tidak terima dan menjadi sangat panik. Kakek, kenapa kita tidak membunuhnya sekarang? Dia bukan hanya menghancurkan dua kakiku, tapi membuatku mandul. Bagaimana aku bisa menerima ini? Noah tidak berbicara, tetapi menatap Zuko dengan tatapan dingin. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh sama sekali. Sebelum melihat Jerry, meskipun dia sangat marah karena cucunya diperlakukan secara brutal, dia tidak menganggapnya sebagai masalah yang terlalu besar. Bagaimanapun, dalam keadaan normal, ketika anggota tubuh seseorang hilang, dia hanya perlu mengundang beberapa ahli dan dokter ajaib untuk bekerja sama. Hanya dengan biaya tertentu, anggota tubuh yang terputus tersebut dapat dipulihkan. Namun, kali ini, dia telah mencoba segala cara, tetapi tidak dapat membuat Zuko pulih. Hal ini membuatnya sangat terkejut dengan metode Jerry. Sekarang, dia mengetahui bahwa Jerry juga bisa meramu pil. Dia bahkan melihat keanehan Jerry. Saat ini, Huang Xian merasa mata dinginnya benar-benar terjaga. Kalaupun itu adalah putra atau cucunya sendiri, begitu membuatnya sangat marah, dia akan membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Meskipun Zuko sangat marah, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Maaf, kakek, aku tadi terlalu gegabah. Noah mendengus dingin dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia memerintahkan pengawal di sampingnya, awasi anak itu dengan ketat. Jika dia benar-benar ahli pembuat ramuan obat, dia akan menjadi tamu Sekte Senta kita mulai sekarang. Tapi, jika dia hanya orang yang ceroboh dan tidak bisa membuat pil obat terbaik, bunuh saja dia. Bersambung. Bab 2267 Kompetisi Pil Racun. Tepat setelah Noah mengatur agar beberapa master untuk mengawasi Jerry, Vendra yang berada di kursi roda juga meminta murid-muridnya untuk mendorongnya ke sisi Noah. Master Sekte Huang, anak yang mencari masalah di depan itu membuat masalah lagi. Dia bisa-bisanya melumpuhkan kaki cucumu di depan umum. Ini sama sekali tidak menghormati Sekte Senta. Cepat utus seseorang untuk menangkap anak itu dan menghukumnya dengan berat. Jika tidak, orang lain akan mengira Sekte Senta mudah ditindas. Vendra menunjuk ke arah Jerry. Matanya berbinar-binar. Dia berpikir, Jerry yang melakukan sesuatu di sini pasti tidak akan diabaikan oleh Noah. Zuko merasa senang saat melihat ini. Dia melihat Vendra duduk di kursi roda seperti dirinya, lalu segera memahami apa yang sedang terjadi. Apa kamu sedang mengajariku cara melakukan sesuatu? Namun, saat mereka berdua diam-diam bangga, suara dingin Noah tiba-tiba terdengar. Wajah Noah berubah menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru membantah. Dia tidak begitu mengerti alasan Noah tidak mengambil tindakan terhadap Jerry,
tetapi melihat Jerry masih terlihat bersemangat setelah melumpuhkan orang lain, dia tidak bisa menerimanya. Jadi, sambil menahan rasa takutnya, dia terus berkata dengan hati-hati kepada Noah, Master Sekte Huang, anak itu benar-benar gila. Karena marga kita sama-sama Huang, kita adalah anggota keluarga yang sama ratusan tahun yang lalu. Melihat ekspresi Noah makin gelap, Vendra sangat terkejut dengan aura lawannya. Dia tidak dapat berbicara lagi. Saat dia berbicara, suaranya menjadi makin pelan, begitu pelan sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Kemudian, dia mengabaikan mata Noah yang dingin dan haus darah, lalu langsung menundukkan kepalanya. Dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan menantangnya dalam babak berikutnya. Kalau dia bisa membunuhku, itu berarti dia memenuhi syarat untuk menjadi penting bagimu, tapi jika dia dibunuh olehku, itu berarti dia tidak layak berada di sini. Nantinya, jika dia dibunuh olehku, kuharap kamu tidak menyalahkanku, Master Sekte Huang. Kali ini, Noah tidak berkata apa-apa lagi, tetapi mengangguk gembira dan setuju. Oke. Dia kebetulan juga ingin melihat seperti apa kemampuan Jerry. Babak ketiga segera dimulai. Ini adalah pertandingan terakhir kompetisi Sekte Senta. 12 ahli pembuat ramuan obat teratas dari babak sebelumnya bersaing secara berpasangan. Kedua-belas dari mereka dapat memilih lawan sesuka hati dan saling menantang. Dengan menggunakan cairan pil masing-masing dari babak kompetisi sebelumnya, mereka dapat dengan bebas memilih dan menambahkan bahan obat berharga lainnya untuk memurnikan pil dalam waktu 2 jam. Pada akhirnya, hanya 6 pemenang yang memenuhi syarat untuk memasuki Sekte Senta dan bekerja dengan para ahli pembuat ramuan obat dari Sekte Senta untuk menyempurnakan pil abadi. Para ahli pembuat ramuan obat segera mulai mencari lawan untuk ditantang. Vendra khawatir Jerry akan menantang orang lain, jadi dialah yang duluan berbicara. Dia menunjuk Jerry dan berkata, bocah, aku ingin satu kelompok denganmu. Apakah kamu memiliki keberanian untuk bersaing denganku? Jerry tersenyum menghina, kamu cuma sampah, kenapa aku tidak berani? Dia tahu bahwa Vendra memiliki dendam terhadapnya. Saat ini, Vendra muncul untuk menantangnya, dia sama sekali tidak terkejut, juga tidak merasakan takut sedikit pun. Jerry memutuskan untuk membiarkan Vendra kalah telak. Saat melihat ini, Vendra merasa senang. Menurutnya, Jerry sudah masuk ke perangkapnya. Untuk sesaat, dia tidak peduli dengan penghinaan Jerry padanya, tetapi berucap sambil tersenyum, aku ingin bersaing denganmu dalam membuat pil racun. Tapi, ini bukan hanya tentang siapa yang bisa memurnikan pil racun tingkat tinggi, tapi harus saling meminum pil racun, lalu meramu penawarnya untuk menyelamatkan diri sendiri. Jika kalah, itu akan menjadi jalan buntu. Bersambung. Bab 2268 Kompetisi Hidup dan Mati. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton terkejut. Ini bukan kompetisi pil obat, melainkan kompetisi untuk merenggut nyawa. Bajingan Huang, dasar tidak tahu malu. Siapa di seluruh alam tengah bela diri kuno yang tidak tahu kemampuanmu dalam memurnikan pil racun? Kamu bisa-bisanya menggunakan keahlianmu sendiri untuk menghadapi seorang ahli pembuat ramuan obat muda. Keterampilan macam apa ini? Kalau menjadi kamu, aku akan langsung bunuh diri. Stanley bereaksi dan langsung berteriak pada Vendra. Segera, dia buru-buru membujuk Jerry, Tuan Yang, jangan tertipu oleh pria tua licik ini. Kamu dapat bersaing dengannya pada tingkat pil obat, tapi jangan sekali-sekali setuju untuk berlomba meminum pil racun. Stanley tahu bahwa Jerry mungkin bisa meramu pil, tapi dia sama sekali tidak mengetahui kemampuan sebenarnya Jerry dalam ramuan. Menurutnya, Jerry masih sangat muda sehingga meskipun benar-benar bisa meramu pil, dia pasti tidak akan bisa meramu pil racun. Itu adalah pil khusus yang hanya bisa diramu oleh sedikit orang. Bahkan, beberapa ahli pembuat ramuan obat lain yang tidak terima dengan ucapan Vendra juga tak kuasa mengingatkan Jerry, nak, Tuan kau tahu benar. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik jangan menerima tantangan pria tua itu. Anak muda, tidak memalukan untuk mengakui kekalahan sekarang. Sudah bagus kamu bisa melaju ke babak ini. Kompetisi Sekte Senta tidak pernah mengharuskan peserta untuk mengorbankan hidup. Kamu dapat menolak, tidak ada yang akan meremehkanmu. Jerry berterima kasih atas nasihat baik kalian. Vendra khawatir Jerry takut tidak setuju menerima tantangan tersebut. Jika demikian, akan sulit baginya untuk menghadapi Jerry. Jadi, dia segera berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Lebih baik urus diri kalian sendiri. Jika punya nyali,
datang dan bersainglah denganku dalam kompetisi hidup dan mati pil racun. Meskipun ahli pembuat ramuan obat lain sangat berbakat dalam peramuan pil, mereka juga menganggap diri mereka lebih rendah daripada Vendra dalam hal memurnikan pil racun. Pada saat ini, mereka hanya bisa menyebut Vendra tidak tahu malu dan tidak berkata apa-apa lagi. Vendra mendengus dingin dan langsung memprovokasi Jerry, "Nak, aku sudah tahu kamu memang sampah. Kalau kamu tidak berani bertanding, lebih baik segera mengaku kalah dan pergi dari sini. Jangan malu-maluin di sini, dan jangan pernah muncul lagi di kota Hydra." Pada saat ini, Dorin segera mengutuk, "Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang memberimu hak untuk menghentikan Kak Jerry datang ke kota Hydra? Sepertinya pelajaran Kak Jerry kepadamu sebelumnya terlalu penuh belas kasihan. Dia seharusnya membunuhmu daripada melumpuhkanmu. Bukan saja tidak berterima kasih padanya karena tidak membunuh, kamu bahkan berani mencari masalah seperti ini. Apakah kamu benar-benar tidak takut hidupmu akan dalam bahaya suatu hari nanti?" Mendengar kata-kata Dorin, Vendra merasakan sakit di dadanya, jelas kata-kata itu mengenai titik nyerinya. Sesaat, dia tampak sulit bernapas. Dia mengulurkan tangan dan menepuk dadanya, mencoba mengendalikan emosinya, lalu menatap Dorin dengan mata merah. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Nak, aku rasa kamu sedang mencari mati. Mulai sekarang, hati-hati di kota Hydra." Saat dia berbicara, mata Vendra dipenuhi dengan niat membunuh. Zuko yang juga duduk di kursi roda, tidak bisa duduk diam saat ini. Dia khawatir Jerry akan menyerah dan melarikan diri. Jadi, dia berkata dengan keras, "Hei, kalau kamu pria, cepat terima tantangan. Kalau kamu merasa kamu adalah seorang sampah selema wanita, berlututlah dan akui kekalahan." Ketika Jerry mendengar ini, dia langsung menatap Zuko dengan mata dingin. Ketika mata Zuko bertemu dengan mata Jerry, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun dari mulutnya. Dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini dari tulangnya, bahkan dari Noah. Jerry berkata dengan dingin, "Kamu masih belum berubah sama sekali, selalu sombong dengan mulut kasar itu." Kemudian, ketika semua orang mengira Jerry akan mengaku kalah, dia berkata kepada Vendra, "Aku setuju dengan tantanganmu. Ini akan menjadi kompetisi hidup dan mati seperti Fang kamu katakan." Bersambung. Bab 2269 sudah pasti menang. Hanya sebuah pertandingan mengenai pil racun, Jerry sama sekali tidak merasa takut. Dia tidak pernah menganggap Vendra sebagai lawan yang serius. Jika dia takut dengan trik tercela Vendra, Jerry tidak akan membiarkannya tetap hidup sebelumnya. Stanley sangat cemas hingga ingin melompat ke lapangan permainan. Dia menepuk keningnya dan berkata, "Astaga, Tuan Yang, bagaimana kamu bisa tertipu dengan ini? Kamu harus segera menolaknya." Jerry melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Stanley agar tidak khawatir. "Tuan Kota Wu, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa." Ketika Stanley dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu lagi, Asena menghentikannya. "Lupakan saja, karena dia telah membuat keputusan, tidak peduli apa yang kamu katakan, dia tidak akan pernah mengubahnya. Dia bukan tipe orang yang mudah diprovokasi. Karena dia berani menerima tantangan, itu berarti dia punya kartu truf di tangannya." Pada akhirnya, beberapa orang hanya bisa menghela nafas panjang dan menonton pertandingan Jerry dengan gugup. Setelah Vendra mendengar jawaban Jerry, dia tertegun sejenak, kemudian menjadi sangat bersemangat. Dalam pandangan Vendra, Jerry ditakdirkan untuk mati di babak ini. Metode peramuan pil racun dia tidak ada bandingannya. Kalaupun menghadapi ahli pembuat ramuan obat di Sekte Senta, dia yakin dia bisa menang, apalagi pemuda seperti Jerry. Segera setelah itu, semua ahli pembuat ramuan obat yang berpartisipasi fokus pada peramuan pil mereka sendiri. Hasil dari babak ini sangat penting bagi mereka. Mereka telah menunggu pertandingan ini selama 5 tahun. Selama sekitar 1 jam, sebelum ahli pembuat ramuan obat lain selesai menyempurnakan pil obat tersebut, Vendra adalah orang pertama yang menyelesaikannya. "Hei, pil racunku sudah berhasil diramu. Kalau masih belum bisa meramunya, kenapa tidak mengaku kalah saja?" Vendra tampak percaya diri dan meledek Jerry. Jerry tersenyum menghina, lalu mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke tungku pil. Ramuan gelap dan kusam terbang ke tangannya. Segera setelah itu, mereka berdua melemparkan pil racun yang telah mereka ramu ke tangan masing-masing. Vendra meletakkan pil racun yang dimurnikan oleh Jerry di ujung hidungnya dan mengendusnya, lalu tertawa liar. "Hahaha, kulihat kamu sangat percaya diri. Kupikir,
kamu bisa memurnikan pil racun tingkat tinggi apa, tapi ternyata begini saja. Aku hanya membutuhkan waktu paling lama 10 menit untuk menyempurnakan penawar pil racun yang paling rendah dan buruk ini. Meskipun pil racun yang kuramu bukanlah pil racun terkuat yang pernah kuramu, itu tetap merupakan keahlian unikku. Sejauh ini, tidak ada seorang pun kecuali aku yang mampu menyempurnakan penawarnya. Kalaupun ada, akan memakan waktu setidaknya 3 bulan untuk menyempurnakan penawarnya. Jerry melihat pil racun yang diramu oleh Vendra di tangannya. Ekspresinya merasa sedikit lebih serius, tetapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Namun, Jerry juga yakin dengan pil racun yang diramunya. Dia tersenyum dingin dan mengingatkan Vendra, pil racun yang kuramu akan efektif dalam 10 menit dan kamu pasti akan mati dalam 20 menit. Aku sarankan kamu untuk berhenti berbicara omong kosong dan memanfaatkan waktu untuk meramu penawarnya. Setelah mengatakan itu, Jerry langsung memasukkan pil racun ke dalam mulutnya dan menelannya. Vendra sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Di matanya, Jerry sudah mati. Dia juga dengan percaya diri meminum pil racun Jerry dan segera mulai menyempurnakan penawarnya. Pada saat yang sama, Vendra tersenyum dengan arogan, tidak ada penawar yang tidak dapat kuramu. Pil racun yang kuramu akan efektif hanya dalam 3 menit. Kamu akan mati mendadak dalam 5 menit. Biarpun aku menyempurnakan penawarnya sendiri, itu akan memakan waktu 3 hari, jadi kamu pasti akan mati. Hahaha. Bersambung. Bab 2270 Mati Membeku. Mendengar ini, semua orang kaget. Banyak orang mencela Vendra, dia sangat tercela dan tidak tahu malu. Dia bahkan tidak bisa meramu penawarnya sendiri, tapi bisa-bisanya menipu anak itu agar meminum pil racun. Vendra benar-benar kejam dan keji. Untungnya, aku tidak menantangnya. Ini tidak bisa menyalahkan orang lain. Bocah itu masih terlalu muda, jadi tertipu oleh trik pria tua licik itu. Menurutku, anak itu hanya mencari mati dan bersikeras untuk tegar. Karena ingin menunjukkan kekuatannya, dia malah akan mati sekarang. Tidak mengherankan. Vendra bekerja keras untuk membunuh Jerry. Sekarang, Jerry pasti akan mati. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Bagaimanapun, semua ini telah disetujui oleh Noah. Hahaha, ini karma buruk. Kamu akhirnya akan mati. Zuko tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat ini. Dia bisa-bisanya bertepuk tangan di tempat dan bersorak dengan keras. Beberapa orang senang dan ada pula yang khawatir, tetapi Dorin sangat cemas hingga hampir menitikkan air mata. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menyelamatkan Kak Jerry? Stanley dan yang lainnya juga tampak khawatir, tetapi untuk sesaat mereka tidak dapat memikirkan solusi apapun. Bagaimanapun, hanya ada 3 menit. Tidak ada yang bisa menemukan penawarnya. Stanley segera menghunus pedang spiritualnya. Dia menunjuk ke arah Vendra dan mengancam, "Bajingan Huang, jika Tuan yang benar-benar mati keracunan, kamu jangan harap bisa hidup sampai besok." Namun, saat ini, Vendra sama sekali tidak takut dengan dominasi Stanley. Selama dia meracuni Jerry, dia akan menjadi salah satu dari 6 orang yang berhasil maju. Pada saat itu, dia tidak hanya akan mendapat perlindungan dari Sekte Senta, tetapi juga akan ada master top lainnya yang akan melindunginya, bahkan melakukan yang terbaik untuk membantunya membunuh Stanley secara pribadi. Aku tunggu. Jika saatnya tiba, jangan memohon padaku untuk melepaskanmu. Vendra mendengus dingin. Dia mulai berkonsentrasi untuk meramu penawarnya. Jerry tidak berkata apa-apa. Dia memperhatikan reaksi tubuhnya terhadap rasa sakit yang ditimbulkan oleh ledakan racun dalam tubuhnya. Dia berpikir tentang cara mengatasinya, terus-menerus menambahkan ramuan herbal ke dalam cairan pil. Benar saja, sekitar 3 menit setelah meminum pil racun tersebut, darah sudah mengucur dari sudut mulut Jerry. Dia menggertakkan gigi dan menahan segala macam rasa sakit yang parah di tubuhnya. Dia tidak berani membuyarkan konsentrasi sama sekali dan segera memilih bahan obat. Seiring berjalannya waktu, darah mengalir dari sudut mulut Jerry pada awalnya. Sekarang, darah mengalir dari semua lubang, bahkan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Kak Jerry. Dorin merasa sedikit putus asa. Dia berteriak dengan suara keras, matanya yang merah penuh dengan air mata. Jika bukan karena Miles di sampingnya, dia akan bergegas menuju Jerry. Vendra sangat bangga sehingga dia mencibir. "Nak, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Berbaring saja dan tunggu kematian. Jika kamu melanjutkan, kematianmu akan makin buruk." Jerry mengabaikannya.
Dia tiba-tiba mengambil tungku pil dengan tangan kosong dan meminum cairan pil panas dalam satu tegukan. Pada saat yang sama, dia juga memasukkan semua ramuan yang telah dia pilih sebelum memasukkannya ke dalam tungku pil untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, dia menelan lusinan bahan obat mentah satu demi satu. Melihat pemandangan ini, semua orang menggelengkan kepala dan menghela napas. Menurut mereka, Jerry sudah dalam perjuangan kematian terakhirnya saat ini. Lagi pula, 3 menit adalah waktu yang sulit untuk mengolah bahan obat, apalagi untuk meramu pil obat. Saat ini, tepat 6 menit telah berlalu. Jerry menghentikan apa yang dia lakukan. Semua orang hanya bisa menghela napas. Apakah dia akan mati membeku di sini? Bersambung.